Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang lagi di pembelajaran desain grafis percetakan dengan mode jarak jauh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan logo. Logo yang akan kita buat adalah logo sekolah kita, Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Konten kali ini adalah digunakan untuk alat tepat guna media pembelajaran interaktif ya. Yang logo yang akan kita buat adalah logo sekolah kita yang seperti ini ya, seperti yang tertampil di layar monitor. Yang kita perlukan adalah software Corel Draw. Langsung aja kita buka Corel Draw-nya, kita gunakan adalah X7. Nah, ketika pertama kali yang tertampil adalah ucapan selamat datang dari Corel Draw. Nanti kemudian kita buat dokumen baru dengan klik new dokumen. Nah, dokumen ini nanti ada yang keluar adalah halaman pengaturan dokumen baru ya, terutama masalah kertas yang akan kita gunakan ya. Kita gunakan 4 ya. Kemudian satuannya bisa milimeter sesuai kebutuhan ya. Kemudian formatnya bisa landscape atau portrait, saya gunakan landscape saja. Kemudian color warnanya bisa RGB atau CMYK sesuai kebutuhan ini ya. Kalau nanti digunakan untuk monitor, nanti bisa gunakan RGB. Nah, kalau digunakan untuk percetakan, pastinya gunakan CMYK. Nah, untuk resolusi hasil renderannya, render nanti bisa formatnya JPG atau PNG. Nah, kita gunakan resolusi yang besar. Kalau kecil nanti ukurannya jadi pecah-pecah karena ya, hasil akhirnya kalau diekspor dalam format PNG maupun JPG nanti jadi bitmap ya. Bitmap itu kalau ukurannya resolusinya kecil akan pecah-pecah. Nah, kita gunakan resolusi yang besar dengan ukuran 600 dpi dot per inci ya. Langsung oke. Nah, yang kita perlukan adalah objek pertama adalah kita bisa gunakan star. Nah, star. Anda bisa juga dengan rectangle. Nah, cuma rectangle ini kita butuhkan 2 objek. Nah, kita langsung aja gunakan star. Nah, star ini kita langsung drag ke kanvasnya ya, kita tekan kontrol ya, kontrol supaya bentuknya proporsi ya. Nah, kita atur side-nya atau giginya jadi 8 ya, nanti berubah sendiri kalau diklik diubah pengaturannya di atas ini ya, propertiesnya di atas, nanti giginya akan bertambah di sini. Kemudian untuk keruncingannya dari giginya bisa diatur, nah, bisa ditajamkan maupun ditumpulkan. Nah, kita tumpulkan saja jadi segi 4, yang satunya diputar 45 derajat ya. Nah, seperti ini. Yang kemudian yang kita butuhkan lagi adalah bentuk lingkaran ya, lingkaran circle. Kita tetap tekan kontrol supaya proporsional ya. Kemudian kita tekan center, kita drag ya, drag ke center. Ini agak lebih luas sedikit untuk lingkarannya supaya nantinya memotong dari geriginya tadi. Kemudian kita seleksi semua objeknya, 2 objek ini kita seleksi semua. Kemudian kita nanti akan muncul fitur shaping di sini. Shaping yaitu welding, trim dan seterusnya. Ini kita gunakan di sini adalah welding, menyatukan 2 objek tadi. Ini jadi 1 objek ya. Nah, 1 objek yang bergerigi, lingkaran yang bergerigi, tinggal kita warnai warna biru. Warna dasar dari logo kita adalah warna biru. Kemudian kita copy, kita seleksi ya, seleksi kemudian copy, paste in place ya. Kita bisa perkecil. Nah, seperti ini ya. Perkecil, untuk memperkecil harus tetap tekan shift supaya nanti proporsional ukurannya. Kemudian kita warnai objek ini tadi yang perkecil dengan warna kuning. Kemudian kita buat lagi lingkaran yang ada di tengahnya ya. Tetap harus tekan shift kontrol ya, shift nanti untuk meresize punya proporsi. Kalau bentuk baru ya kita tekan kontrol ya, tekan kontrol supaya proporsional. Kemudian kita geser ke tengah ke center ya. Kemudian kita perkecil, kalau kebesaran kita perkecil. Nah, seperti ini. Kita perkecil lagi, kita samakan antara kuning biru tadi. Ini kurang pas, kita sekarang sedikit. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita warnai biru. Biru sama dengan yang di
belakang tadi ya, belakangnya dari kuning. Terus kemudian kita klik pembuatan, klik ini ya, klik text tool. Kemudian kita perlu caps lock, tulis sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah menengah kejuruan negeri 2 ya. Terus kemudian kita mungkin agak kecilkan sedikit aja, 18 ya. Kemudian 18. Kemudian kita klik teks, menu teks. Nah, di sini ada fitur fit text to pad ya. Saya ulangi, objeknya berupa font kita, font ya, fontnya kita, teksnya kita klik, seleksi, kemudian pilih menu bar teks, kemudian di bawahnya ada fit text to pad di tengah ya, tengah dari menu teks. Nah, di sini ada fit text to pad, jangan lupa ini pilih, kita klik, kemudian kita drag sini ke dalam lingkaran. Nah, kita klik, nah kita perbesar sedikit, nah kita tinggal di drag lagi supaya tidak terlalu di pinggir banget. Nah, seperti ini. Kalau ini terlalu besar bisa lagi dikurangi, kelihatan ini pas ya, seperti ini sudah pas. Kemudian kita perlukan, mungkin perlu di bold ya, nah, di bold sedikit biar kelihatan lebih tegas. Kemudian ada tulisan lagi Yogyakarta ya, Yogyakarta. Kemudian ukurannya saya samakan ya, ukuran 18. Kemudian saya bold juga. Kemudian sama, kita seleksi ya. Tadi kita seleksi lagi dengan fiturnya yang tadi, kita gunakan menu teks, fit text to pad sama dengan tadi ya. Kemudian kita dragkan ke sini juga ke dalam lingkaran. Klik OK. Kemudian kita, ini kan masih tulisannya terbalik, nah, supaya nantinya tulisannya bagus. Saya ulangi ya, ini kelihatan menyatu dengan yang di atas teksnya. Fit text to pad. Oke, seperti ini. Kemudian kita mirror ya, mirror supaya nantinya jadi tegak ya. Mirror nanti gabungan antara mirror horizontal sama vertikal ya. Nah, ini tinggal vertikal. Nah, seperti ini. Kita paskan, drag lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditambah lagi, kita ada lagi nama SMK 2-nya ya. Dalam kurung SMK 2 seperti ini. Nah, kita ukuran fontnya sama 18 ya tadi. Kemudian di bold. Kemudian agak dilengkungkan sedikit, kita gunakan fitur di sini di kelompoknya dari drop shadow ya. Ada envelope. Nah, kita agak lengkungkan sedikit aja. Nah, seperti ini. Biar lebih menarik dikit. Kita drag ke atas sedikit, kita drag naik ke atas sedikit. Nah, segini saya cukup. Kita tarik ke sini. Nah, udah bagus lah. Nah, tinggal kemudian kita apa di sini yang kurang? Yang kurang adalah logo apinya, api ya, api yang membara, melambangkan semangat ya, semangat siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta untuk mengikuti pembelajaran desain grafis gitu ya. Nah, yang kita perlukan adalah di sini ada shaping ya, kelompoknya dari apa namanya, polygon tool. Di bawah spiral itu ada basic shape. Nah, di sini di properties atas itu ada perfect shape ya, bisa diatur. Nah, yang kita perlukan adalah di sini adalah ini yang tetes air ini, seperti tetes air. Kemudian kita drag sini ya. Nah, start ini. Kemudian kita bisa warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada objek ini tadi, pada tetesan air ini. Klik kanan, convert to curve atau bisa dengan Ctrl Q ya. Nah, ini tinggal kita tambah node atau apa namanya ini, shape-nya ya, supaya nantinya shape berubah ya dengan menambah node. Shape tool digunakan untuk menambah shape. Klik double pada objek. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kemudian kita tarik ke atas, set, seperti ini.
sama di sini tambah lagi node, nah, tarik seperti ini. Nah, ini bisa ditumpulkan, diruncingkan ya, supaya efeknya lebih terasa, efek berkobarnya semangat belajar dari siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, ini dilengkungkan juga supaya kelihatan seperti api membara itu ya. Nah, kemudian ini yang bagian ini yang bagian paling atas agak ditinggalkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih cepat dan simetri, ini yang sebelah ini tinggal kita kopikan aja. Nah, untuk mengopikan dari mana? Nah, ini yang sudah jadi tinggal di potong aja. Kita gunakan fitur trim dengan fasilitas bantuan rectangle supaya lurus ya. Kita seleksi keduanya, pastikan yang rectangle ini posisinya di forward ya, forward dari apinya ini. Kemudian kita trim, fitur trim ya, shapingnya. Ada fitur shaping, kita pilih trim ya. Ini memotong objek yang ada di belakangnya. Kita delete aja yang rectangle-nya. Kemudian ini kita pilih objeknya, kemudian kita copy, paste, kemudian kita mirror, kemudian kita geser. Untuk menggesernya kita harus tetap tekan shift ya, karena kalau nggak di shift nanti akan berubah, mengaturnya lama. Kita gunakan shift, kemudian kita geser, drag ya, kemudian kita agak devetkan, kemudian keduanya diseleksi, kemudian di weld, nah, jadi satu. Nah, ini sudah jadi apinya. Nah, kita sesuaikan aja ukurannya, kita taruh di sini di senternya dari objek, logo kita, logo sekolah kita. Nah, ini apinya sudah jadi. Kita tinggal membuat apalagi bukunya ya, buku kita butuhkan adalah rectangle lagi, kemudian kita warnai abu-abu aja dikit ya, abu dikit. Komposisinya apa ini, K nya ya, blacknya itu 10 ya, 10% ya. Kemudian rectangle tadi kita klik kanan atau Ctrl G untuk convert to curve ya, kemudian gunakan shape tool, kemudian kita pada sisinya ini diklik, kemudian kita lengkungkan convert to curve, kita drag ke atas biar kelihatan melengkung, kemudian juga sama di bawah, klik shape tool, convert to curve ya, kemudian kita tarik ke atas, drag, nah, seperti ini, kemudian kita geser dikit node-nya yang atas supaya agak menyempit gini, kemudian di sini juga bagian tepi kiri kita convert to curve juga, agak kita lengkungkan dikit aja seperti ini. Nah, seperti realistik, bukunya dibuka dikit gitu, kemudian agak digeser dikit, nah seperti ini. Nah, ini kemudian kita copy, paste, mirror, nah seperti ini, kita geser ke kanan, pastikan nyambung ya supaya tidak kelihatan terbuka. Kita tekan shift dalam menggeser supaya tidak terlalu banyak geser jauh. Nah, kita seleksi keduanya, kemudian kita group, klik kanan, group objek, kemudian kita copy, paste, kemudian kita geser, bisa pakai tanda panah ke atas ini ya, pada keyboard, geser dikit ya, kemudian copy lagi, keduanya bisa langsung copy, paste in place ya, kemudian geser lagi ke atas. Nah, kemudian mungkin yang atasnya sendiri kita copy aja karena kita butuh 5 lembar kertas ya, 5 lembar halaman maksudnya. Kemudian ini sudah ada 5 halaman, kemudian kita seleksi semua, kita group, klik kanan, group objek, ya, kemudian kita tipiskan supaya enggak terlalu tinggi, nah ya, lebih realistik, agak tebal dikit. Nah, cukup lah. Kita geser. Nah, midpointnya tinggal agak sedikit, turunkan sedikit. Nah, yang ini sudah jadi buku sama apinya. Yang kita perlukan lagi apa? Pulpennya ya, logo pulpen. Nah, kita perlukan rectangle lagi,
Kemudian kita klik kanan, convert to curve, kemudian kita lengkungkan, pakai convert to curve lagi, lengkung seperti ini. Nah, agak tinggi aja lah. Nah, seperti ini. Kemudian kita agak pipihkan. Nah, kemudian kita seleksi lagi, copy, paste in place ya. Kemudian kita mirror. Kemudian kita geser. Kemudian kita seleksi, kita pilih lagi where, jadi satu objek ya. Nah, sudah kelihatan seperti gendang ya. Kemudian kita pilih membuat kepala pulpennya. Ini batang pulpen, kemudian kita pilih kepala pulpennya. Kita sama dengan tadi ya, gunakan basic shape, gunakan tetes air. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang diperlukan adalah dengan mirror vertikal ya. Tinggal kita geser, kita zoom dulu, paskan. Nah, seperti ini. Nah, kita copy dulu kepalanya, kita copy, paste in place bisa. Kemudian kita sempitkan. Kita sempitkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi lingkaran di atasnya sebagai lubang bagian atas ya, biar kelihatan ada apa namanya, lubang anginnya dari pena. Nah, kita seleksi keduanya, kita weld, kemudian agak kita kecilkan dikit ya. Kemudian kita taruh di sini. Ini bisa diwarnai putih ya, putih agak gelap dikit, black 10%. Kita taruh di depannya dari pena tadi. Nah, seperti ini. Agak geser sedikit. Itu. Dipaskan aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini sama batangnya, pulpen kepala sama batang di weld aja. Nah, kemudian diwarnai apa nih, warna orange. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah ring dari apa namanya, penanya tadi. Kita klik kanan pada butuhkan adalah tetap kita butuhkan rectangle. Kemudian kita klik kanan convert to curve. Kemudian kita lengkungkan, bisa dengan menggunakan convert to curve. Kita lengkungkan, sama yang sisinya juga lengkungkan lagi. Nah, kita copy, kita warnai tadi warna bisa hitam dikit ya. Ini warnanya juga tak warnai hitam, tak hilangkan aja. Kemudian kita seleksi, kita seleksi, copy, paste in place. Kita geser, tekan shift. Kita copy lagi, kita save, pastekan di tempat, paste in place. Nah, kita kemudian copy, paste, mirror. Seperti ini. Kalau kurang bisa tambah lagi satu ya. Copy, paste, undo. Belum tak tekan shift tadi. Undo, belum tak tekan shift. Nah, seperti ini. Ini juga sama, copy paste. Seperti ini. Nah, kita perlukan lagi rectangle supaya nantinya tertutup ya dalamnya. Oke, rectangle kita warnai sama dengan putih ya. Saya warnai putih aja. Kemudian yang ini saya gunakan order to back page. Kemudian kita outline-nya saya kurangi aja jadi hairline ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah ini lubangnya akan saya tutup aja
saya gunakan apa namanya, eh elips ya, taruh di center sini, saya kelihatan tertutup, lebih tertutup. Kemudian saya crop, kemudian saya kecilkan dikit, nah saya tipiskan maksudnya, kemudian saya tarik sini, kita paskan. Nah, kita agak ke atas dikit. Nah, seperti ini. Ringnya sudah jadi. Kalau bisa dibuang juga mungkin outline-nya, nah, biar lebih kelihatan. Nah. Outline-nya tak buang aja. Nah, bagusan dibuang ya. Oke, ini tinggal keduanya diseleksi, kemudian di group ya. Kemudian penanya sudah jadi, kita geser ke sini ke buku. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita geser lagi. Ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Mungkin untuk apinya bisa agak dibesarkan sedikit biar semangat membaranya tinggi gitu ya. Dan kita geser, lihatnya belum center nih ya. Ini juga penanya tak geser. Nah, pas. Nah, seperti ini udah jadi ya. Kalau terlalu besar filenya bisa dikecilkan lagi ya, kecilkan lagi ya. Nah, kalau terlalu besar lagi bisa dikecilkan lagi ya. Ini kalau terlalu besar memang kurang bangun ya. Oke, ini apinya agak dikecilkan aja, terlalu borap-borap nanti ngobong sekolah. Ini ini sudah center. Ini sudah center ya, udah kelihatan. Nah, pas, tinggal F4 supaya ukurannya sesuai kanvas. Nah, seperti ini hasil akhir dari logo sekolah kita yang buat. Logo ini masih bisa diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi kualitasnya, bisa pakai efek-efek yang ada di sini di window Docker. Ini ada efek ya, ada pakai extrude atau bevel. Yang lain kita contoh bevel, mana itu, kita bevel ini aja ya, apinya kita tes ya. Intensitasnya mungkin ini agak diperbesar sedikit. Ini mungkin warnanya merah. Lebih bisa lebih menarik sebenarnya. Ini kelihatan timbul itu loh pakai bevel. Soft edge ya. Kemudian ini juga bisa, misalnya kuning juga sama kuning. Kemudian bisa di efek seperti ini, ada efek timbul ya. Ini bisa ukurannya bisa agak ditebalkan dengan 1 mm. 1 mm ya. Coba tes. Nah, di efek timbul ya. Seperti ini. Ini sama. Misalnya ya birunya agak gelap dikit ya. Mungkin ini coba dites. Tuh, terlalu gelap ya. Ini mungkin sama ya, ini aja. Kemudian ininya agak gelap dikit. Tercerah. Coba aja. Nah, seperti ini lebih menarik ya. Kemudian ini sama. Aja ya, sama ini. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, lebih apa namanya, detail, apa nama, timbul ya, kelihatan timbul seperti itu. Nah, ini adalah pembuatan logo sekolah kita, Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Anda bisa kembangkan lagi, yang lebih menarik lagi, atau membuat logo sendiri. Kalian bisa dengan menggunakan software CorelDRAW ini.
Nah, silakan Anda kerjakan, Anda tiru ini ataupun membuat logo sendiri. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.